Sejelek-jelek orang hanya orang yang hanya bisa membanggakan keturunan. Saya Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdhah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama, wa ala ra'sihim syaikhi wa ustadhi hadratis syaikh Kiai Haji Anwar Mansur atalallahu baqa'ah dhuhran lana wal ummah. Akhil aziz al mukarram Kiai Haji Kafabi Mahrus Ali Azzallahu bikaromih. Al-Mukarramah Nyai Hajjah Faizah Abdurrahman, Kiai Haji Mudrik Khudori, Kiai Haji Hanif Khudori, Kiai Haidar Khudori, Kiai Haji Mahin Khudori, Kiai Daman Huri, Al-Mukarramah Siti Fatihah, Siti Mahyati, Siti Milaila. Yang terakhir, akhi wa sahibi wa rahimi Gus Yusuf. Bedanya kiai karo Gus, nek Gus rada nakal pantes. Kalau kiai enggak pantes. Betul apa? Karena Gus maklum Gus nakal ya ora apa-apa. Tapi nek kiai nakal, kiai kok nakal. Dene Gus maklum Gus lah. Yang terhormat Bapak Bupati Magelang Gus Grengseng Pamuji, semoga sehat afiat. Bapak Wali Kota Magelang Ustadz Damar hafidhahullah. Bapak Wakil Wali Kota Bapak Siharso azzahullah. Al-Mukarram Rais Syuriah Cabang NU Magelang Kiai Toha Mansur azzahullah. Ketua Tanfidiyah Gus Izzuddin Abdurrahman, Izzuddin Abdurrahman akramahullah bikaromih. Al-Mukarram Kiai Minan Ansori azzahullah, dan kiai-kiai yang lain, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayul khudur. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa silatul arham dengan, khususnya dengan dzurriyyah Mbah Kiai Khudori, juga dengan kiai yang lain dan para hadirin semuanya. Wa nash'ur bil iftikhar wal i'tizaz wat ta'zim li hadzal ma'had API Tegarejo. Saya sangat bangga dengan pondok ini. Berarti tidak sia-sia Mbah Khudori membangun pondok pesantren. Ternyata mendapatkan tatawur wat tanmiyah wal izdihar. Semakin banyak, semakin maju, semakin berkembang. Gini pembetulan. Saya tadi tanya pada Gus Yusuf, waktu Mbah Khudori santrinya cuma 500-an nggih. 800. Sekarang 15.000. Iki jimaten opo nggih? Niku barokahe dungane Mbah Khudori. Dari kepolisian saya hormati, dari TNI yang saya hormati, mohon maaf. Dari Kementerian Agama, putih Kementerian Agama putih. Enggak ada. Kementerian Agama biasanya apa nama-nama janda kalau Kementerian Agama itu. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khayyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Saya terjemahan Gus, kalau terjemahan betul Gus. Sejelek-jelek orang itu, sejelek-jelek orang
Hanya orang yang hanya bisa membanggakan keturunan. Saya Ba'alwi, saya cucunya Mbah Hudori misalkan, saya cucunya Pangeran Sopo, Sunan Gunung Jati. Tapi dia sendiri tidak mutu, dia sendiri tidak berkualitas. Ini kalau berkualitas monggo. Nah, sebaik-baik orang adalah dia mempunyai kakek leluhur yang besar, dia pun membangun kebesaran. Mbah Hudori orang besar, alamah min auliyaillah, punya putra, ya Allah, gak ada yang mentah, semua matang semuanya. Kayak Mudrik, kayak Mahin, kayak Hanif, kayak Gus Yusuf dan para nyai-nyai. Ini berarti wa khairun nas dzu hasabin qadimi, sebaik-baik orang mempunyai leluhur yang besar, dia pun membangun kebesaran. Gus Dur besar, putranya Kiai Wahid Hasyim, Kiai besar, cucunya Kiai Wahid Hasyim, cucunya Kiai Hasyim, orang besar. Ini Gus Dur berarti termasuk khairun nas. Idza mal jahlu khaymah fi biladi. Kalau ada pesantren atau cabang NU, dulunya hebat. Di sini kayaknya macan sekarang, dulunya. Sekarang sepi. Sekarang kok sepi ya? Cabang NU dulu maju, sekarang kok melempem. Itu artinya macannya sudah jadi monyet. Tenang. Kalau namun terjemah niki buat karangan kalau buat namun terjemahkan syair niki. Ra'aita usudaha musyikhat quruda. Jadi ono kiai besar, gak ada putra kok boten berkualitas. Itu namanya macan wis dadi. Manusia itu bahasa Arabnya tiga. Berapa? 3. Dari sisi fisik, dohir, basyarun. Apa? Nah, ketika ibu-ibu melihat Nabi Yusuf yang ganteng itu, yang sebenarnya memotong buah, potong tangan. Karena apa? Karena tersedot oleh gantengnya Nabi Yusuf. Ini dalil yang fana, keimanan. Yang fana dan majdub, tersedot. Fana, gak eling, gak sadar, karena majdub dengan kebesaran. Apa malih kebesaran Allah, ini lebih kebesaran Nabi Yusuf nih. Nah, mereka mengatakan sambil mengatakan ma hasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini yang lewat bukan basar, bukan manusia. Ini malaikat yang turun dari surga ini. Saking gantengnya Nabi Yusuf, ibu-ibu motong. Nah, di sini ibu-ibu hanya terpaku dengan basariahnya Nabi Yusuf. Maka mereka mengatakan ma hadza basyara. Pun mboten mohon sadodo lah. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia itu adalah insan. Apa? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Insan makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada alam semesta, jin, syaitan, bahkan mulia daripada malaikat. Insan itu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, menolak. Semuanya mboten purun karena ngeri, takut. Amanah dari Allah sangat berat dan mulia. Takut kalau tidak mampu menjalankan dengan baik. Orang Magelang angkat tangan siap. Padahal Masya Allah ireng pendek bulat. Irungnya pesek ya. Tapi ya sing ayu ono, sing ganteng ya wonten. Tapi kata-kata wonten lah. Ireng pendek, berketek bulat. Berani jawab saya siap. Padahal manusia itu, insan itu innahu kana zaluman jahula. Manusia mempunyai potensi kecenderungan sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Ini santri-santri kita paham. Kalau zalim apa santri? Kurang ajar. Kalau zalum kurang ajar mentong. Jenenge segot, ayo jenenge segot. Mubalaghah. Jahulan bodoh pol. Kalau jahil bodoh, kalau jahul manusia berpotensi zalim dan bodoh. Oleh karena itu Allah memberi
perangkat yang indah sekali kepada manusia yang tidak diberikan kepada lainnya. Malaikat pun betul, hanya manusia. Satu, dengarkan santri ya, terutama santri harus paham ini, terutama santri. Al-quwwatun natiqah, apa? The power of intelligence. Kecerdasan adanya di otak. Otak kita sama lahirnya dengan otaknya Imam Syafi'i, dengan otaknya Aristoteles sama. Materinya, dimensinya, materialnya sama. Yang beda power, kekuatan, kecerdasannya beda. Paham betul santri? Panjenengan santri otaknya sama dengan Imam Ghazali, sama materinya, dohirnya, dimensinya, materialnya. Tapi yang beda adalah powernya, kekuatannya. Paham? Di sini manusia harus menggunakan otak yang benar. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Terjemah bebasnya begini, terjemah bebasnya, kebenaran hanya dimiliki oleh orang yang berotak, orang yang berakal. Waliya'lamal ladzina utul ilma anul haqqu mir rabbik. Hak, kebenaran apa saja? Agama, teknologi, sosiologi, politik, hukum. Bisa mencapai kebenaran kalau berdasarkan ilmu dengan reasoning yang objektif. Hujjat rajihah, hujjat. Teruskan santri, hujjat rajihah, reasoning positif. Ini saya sering kalau sebut wow. Gus Yusuf ini ketua PKB Jawa Tengah, insyaallah luar biasa. Ya kiai, ya ketua politik, ya Gus, rangkep. Muga-muga dawa umure sehat walafiat. Bon. Kecerdasan sangat dihargai oleh Al-Quran. Allah sangat menghargai ulama. Tadi pun Kiai Kafabi sudah banyak lebar dan panjang menjelaskan fungsi ulama. Saya ingin komentar, ingin menjelaskan sedikit lagi. Tidak ada ulama, ya tidak ada ilmu. Ilmu apa saja? Tidak ada intelektual, tidak ada teknokrat yang gak ada ilmu. Tidak ada kiai agama, ya tidak ada ilmu agama. Quran ditulis zaman Sayyidina Utsman yang nulis 10 orang. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu As, Sayyidina Ali, Muawiyah dan seterusnya. Tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman saya punya fotokopinya di rumah, saya punya. Tidak bisa dibaca. Saya saja nggak bisa baca. Apa jenengan? Kenapa? Tidak ada titiknya. Ba, ta, sa sama. Jim, ha, ho, podo. Dal, dal tidak ada bedanya. Ro, zai nggak ada bedanya. Bisa mau coba? Kenapa? Karena para sahabat semua hafizatul Quran, hafazatul Quran. Dan apal Quran, masa betul tulisan? Kayak kulo apal kulhu, betul tulisan boleh macam kulhu. Tahlil penting. Kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, samawat, la ilaha illallah, apalagi subhanallah, berkat pulangnya. Berkat itu multi vitamin. Ada dagingnya, ada ayamnya, ada tempenya, ada tahunya, ada tapi satu. Ada pisang satu, salak satu, rambutan satu, masya Allah. Belanja makan berkat itu barokah daripada uang korupsi. Saya nggak bisa baca Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman. Titik tidak ada. Ulama yang berjasa menggagas wad'un nuqat 'alal huruf namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 63 Hijriah. Siapa namanya? Ya. Setelah ada titik, lumayan gampang baca Quran bagi orang yang bukan sahabat ya, di luar Makkah Madinah. Setelah ada titik agak mendingan, tapi masih banyak yang kesulitan. Maka ada imam, seorang ulama menggagas syakal, harokat. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 170. Siapa? Itu yang menggagas fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Ini enggak Imam Khalil.
dari kota Farhad, Afghanistan kalau sekarang. Kotanya di Afghanistan, Farhad itu. Ya Allah. Sudah ada harokat, sudah titik dan harokat. Sudah gampang, mau coba gampang pun. Wong Banyumas, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, sampai sekarang masih kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Innallaha wasingun ngalim. Itu berarti mengeluarkan suara dari tenggorokan salah. Makhraj. Keluarnya suara syaratnya apa? Makhraj. Maka ada ulama besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, lazim, matabi'i. Paham buat santri? Jadi yang pertama kali bikin titik siapa? Katanya paham. Yang pertama kali bikin titik siapa? Imam Khalil. Salah. Pun orang usah tak ulang, orang bisa diulang, bisa. Bukan kaset saya, bukan kaset, bisa diulang. Apal syukur bakal sarapannya ampas kelapa mau ya. Orang cerdas sih. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, apalagi telur, baru cerdas. Sarapannya ampas kelapa, Masya Allah. Sambal terasi. Kalau saya mau keluar dari Lirboyo makan kangkung terus, pagi kangkung, siang kangkung, malam kangkung. Tapi ya alhamdulillah bisa tamat dari Lirboyo. Sampai muka saya hampir seperti kangkung. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam membuat ilmu tajwid. Jasanya ulama, paham? Coba kalau anda ulama. Suatu ketika ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Baca harus innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu grammar. Terminologi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, maf'ul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, ya Allah hal, tamyiz. Itu kan Nabi buatan sebar pingu, sahabat buatan kertas pingu. Ini yang menggagas Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan Imam Sibaweh. Sinten? Namanya siapa? Setelah nyampe ke Indonesia, Masya Allah, Kiai, Masya Allah, luar biasa. Tidak melakukan digampangkan kalau si Iran. Fa'utawi limu betada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadha mithul sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadha kaba'ul jarri fadlu bil bayan apane lit tamyizi hale halu faltahidu bil hifdhi ya rijalu fa utawi fa utada utawi khobar iku fa'il fa'il opo maf'ul bih ing niku kecerdasannya kiai-kiai Jawa niku dalam rangka mengajarkan santrinya agar mengenal bahasa Arab, membaca kitab Arab dengan benar. Paham? Apal mun? Dereng. Ayo. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dhorof. Apal mboten? Wa mutlaqul maf'uli fi kelawan kadza kubarul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin wa'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlu sifah apane litamyizi hale halu fatahidu bil hifdhi ya rijalu. Dan gak akan saya ulang deh, apa silahkan, gak apa pun ya. Ada lagi tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah. Kenapa? Banyak hadis bohong, banyak hadis undang ulama, gimana ini? Banyak hadis palsu gimana ini? Ulama semua diam, satu ulama ngacung, angkat tangan. Namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Angkat tangan. Siap bikin ilmu itu. Seminggu jadi menghadap Khalifah Umar, sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadits.
Hadis bisa sahih kalau syaratnya 4. Satu, antara murid dengan guru ketemu. Sama ngomong, kata Mbah Khudori Tegarjo, dhaif itu, dhaif. Saya nggak ketemu kok, nggak kenal. Tapi kalau kata Gus Yusuf, kata Mbah Khudori, baru sahih. Paham tidak? Yang kedua, gurunya dhabit, tidak pernah lupa, cerdas. Boleh jenengan lupa sembuh orang kanggo. Yang ketiga, thiqah, gurunya tidak pernah nyolong sendal di masjid. Yang keempat, adil, baru sahih. Kurang satu syarat turun hasan, kurang dua syarat turun dhaif. Kenapa dhaif? Maqtu', muqatta', mauquf, mursal, mu'allal, mu'dhal. Paham? Alhamdulillah paham. Coba tadi kayaknya siapa? Ulamanya siapa namanya? Maka Imam Bukhari ketika mengumpulkan hadis, beliau hafal 600.000 hadis, diambil yang sahih hanya 4.000. Kata Imam Hakim, enggak 4.000, lebih dari itu. Maka Imam Hakim menulis Mustadrak, melengkapi hadis-hadis sahih. Paham boten? Ulama hadis ada berapa yang terkenal? Berapa? 10. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. Bu apal kan Masya Allah. Saya ngusul pada Gus Yusuf, cari santri 25, saya gembleng mantik dan mustalah hadis dan usul fikih dan ilmu kalam. Hebat nanti. Ilmu mustalah hadis ini, metode menseleksi information tidak ada di agama lain. Saya bukan menghina, bukan menghina. Silakan tanya pada gereja. Jenengan maca Bible niku dari siapa? Dari siapa? Enggak ada itu. Hanya di Islam. Bukhari dari Nafi', dari Salim, Maula Umar, dari Sayyidina Umar, dari Rasulullah. Hanya Bukhari, hanya Islam seperti itu. Gereja betul enggak ada. Buddha betul enggak ada. Hindu betul enggak ada. Hindu kitab namanya Rigveda, Mahafad kita, Ramayana. Buddha kitabnya Tripakti. Tripakti apa? Enggak ada sanadnya itu. Lukas, Bible itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang namanya Lukas menulis Injil, padahal beliau lahir tahun 66. Sayyidina Masih sudah diangkat ke langit tahun 28. Ketemu orang nulis kitab suci. Kalau Yohanes, Matius, Markus, Hawariyin. Matius, Markus, Yohanes, Petrus, Filipus, itu Hawariyin. Kalau Lukas baru lahir tahun 66, nulis kitab suci. Sayyidina Masih sudah diangkat ke langit tahun 28. Ya Allah. Paham betul? Dan nggak jelas sanadnya, dari siapa, nggak jelas. Nah. Satu lagi, masih cerdas nggak otaknya? Masih mau nggak saya lebih dalam lagi, lebih sulit lagi? Mau nggak? Suatu hari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, siapa? Kirim surat pada Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Siapa itu? Imam Syafi'i. Siapa? Lahir di kota Ghazah, Palestina, yang sedang dihancurkan oleh Israel Zionis. Tahun 150 Hijriah. Wafat di dusun Fustat, Kairo, tahun 204. Jadi umurnya cuma 54. Ya Allah. Kulo 73 nih. Di Kulo masih apa? Saya sudah 73. Cucu 10. Saya itu. Cucu paling tua udah S2 di Melbourne, Monash. Cucu paling tua, 23 tahun umurnya. Cucu paling tua. Kalau pun Masya Allah. Kalau Gus Yusuf masih 6. Kalau pun ya itu Buddha Biba. Apa? La haula wala quwata lah. Paham betul. Kalau salah haula wala. Masalah lucu lah. Minum madu Arab. Hajar Jahannam. Yang di Purworejo namanya Purwoceng. Enggak tuh, enggak ngefek. Waktu muda makan sate aja luar biasa. Ada itu orang sate, orang madu, orang Hajar Jahannam, orang Purwoceng. La haula wala. Kawan. Gubernur Abdurrahman kirim surat datang Imam Syafi'i. Dibaca. Syekh, saya ingin paham syariat Islam. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Gubernur siapa namanya?
Ya Allah, ini semenit sih. Gubernurnya siapa? Imam Syafi'i memanggil muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, sini. Bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Balas, jawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i ngendikan, imla, Rabi' nulis. Ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya surat balasan Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Diwaca betul mriki, Kiai Mudrik. Diwaca betul mriki. Ar-Risalah Imam Syafi'i. Diajarkan mboten? Besok diajarkan mboten? Mboten nggih. Itu surat Imam Syafi'i. Dalamnya apa isinya? Ini saya ringkas saja nih, dongeng ringkas. Kalau rinci 2 tahun. Ini kan mboten larang apa? Gubernur, kalau panjenengan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham bayan ilahi. Apa? Quran. Ayat Quran macam-macam. Ada muhkamah, sudah baku. Qul huwallahu ahad. Buatan saya tafsir. Ada lagi mutasyabihah, masih remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal. Apa arti senggolan? Kata Imam Malik, kalau dengan syahwat. Kalau gak syahwat gak batal. Kata Imam Hambali Muhammad, kalau saling la masa musyarakah ya, la masa lil musyarakah, saling rangkul baru batal. Kalau pegang istri tangan tawaf gak batal. Kata Imam Syafi'i, suami istri punya wudu senggolan, sengaja gak sengaja, syahwat gak syahwat, batal. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, buatan batal, kecuali yang satu. Tapi santri tidak ngerti yang satu ini, santri belum ngerti. Santri belum ngerti yang satu apa bu itu. Si tua ngerti yang satu itu. Baru batal. Kata Hanafi baru batal kalau yang satu itu. Yang lainnya gak batal. Seperti juga pegang zakar punya sendiri. Kata Hanafi gak batal. Kalau punya orang lain baru batal. Jadi harus pahami itu kalau mau pinter. Nomor 2. Ada ayat mutlaqah. Ada ayat muqayyadah. Yang mutlaqah, atii'ullah wa atii'ur rasul, harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak absolut. Ada muqayyadah non absolut dengan syarat wa ulil amri minkum, harus taat pada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Coba, ini ada syaratnya ini. Kalau pemerintahnya, kalau enggak baik jangan diturutin. Bila perlu demo. Demo itu bukan bakar-bakar, bukan, demo mengeluarkan aspirasi. Namanya demo namanya. Kalau bakar-bakar namanya fawdha, kerusuhan kalau bakar-bakar. Contoh, atii'ullah atii'ur rasul, mutlaqah. Itu satu kalam itu, satu kalam. Mutlaqah, harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah. Wa ulil amri minkum muqayyadah. Apa? Nah, ada ayat ammah, ada ayat khassah. Aqimus shalah, ammah, umum, siapa saja. Kapan saja, di mana saja, wajib sholat. Terus, wa qatilul ladzina kafaru, perangilah orang kafir. Khusus kalau lagi perang. Kalau nggak lagi perang musuh ngebom. Alhamdulillah Cirebon nggak ketinggalan. Teroris dari Cirebon namanya Saifuddin, dari Kuningan Saifuddin, dari Banten Imam Samudra, dari Tegal Muhammad Ali, dari Batang, dari Pemalang Hisam Bawazir, Umar Patek, dari Batang Dul Matin, dari Lamongan Gus Amrozi, Gus Imam siapa? Bukan. Gus Ali Imron, Ali Mukhlas, Amrozi, Ali Hufron, 4 saudara itu pengebom semua. Dari Malang, Tamim bin Salim bin Mubarak At-Tamimi. Salim bin Mubarak sudah mati di sana udah. Ada lagi Abu Jibril. Masya Allah. Di Magelang enggak ada ya? Enggak ada terusnya. Alhamdulillah. Tapi galak betul. Bukan teroris tapi galak itu loh. Masyarakatnya bukan teroris tapi kritis. Kritis harus, kalau kritis harus. Enggak boleh melempem. Paham betul? Mengkritik harus, tapi bukan teroris, bukan. Beda antara kritis dengan menteror. Ya. Ada lagi ayat hakiki dan majazi, realistis dan metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah enggak punya tangan. Qudratullah. Kullu man 'alaiha fan fa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, zatnya itu. Allah nggak punya wajah.
Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris soffan soffa. Tuhan datang periksa barisan. Seperti upacara apel Pancasila apa? Bukan Allah yang datang, perintahnya yang datang. Apa yang datang apa? Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik. Ini namanya ayat metafor. Apa? Majaz. Nah, ada lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Pun gitu aja ya, nggak usah dalam-dalam ya. Nomor 2, panjenengan gubernur kalau sudah paham bayan ilahi, jadi orang ingin paham Quran hanya baca terjemah sampai kiamat kurang rong dino baru bakal paham. Kalau nggak pakai usul fikih, gue terjemahan pengen paham Quran. Kalau hanya terjemahan sampai kiamat kurang rong dino betul bakal paham. Yang kedua, panjenengan kudu ngerti paham bayan nabawi. Apa? Kenapa tidak cukup Quran, harus hadis? Kenapa? Karena Quran sangat global. Contoh, aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah. Berkali-kali tentang bab sholat harus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Wonten Quran. Tenan? Orang tahu macam Quran ini. Ya, nggak bisa jawab, ragu-ragu jawabnya. Ada tidak di Quran mengatakan sholat itu sehari semalam 5 kali? Ada? Tenan? Tahu macam Quran khatam sampai? Paling gue tahlilan terus mau sedih apal gitu. Paling waqiah ben kiriman cepet. Yang kedua, apa? Ada yang bersifat, yang kedua hadis bersifat mutawatir. Ini kualitas hadis. Mutawatir, tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Yang kedua, masyhur terkenal. Yang ketiga, aziz bernilai. Yang keempat, ahad individual. Paham betul? Jadi Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten Quran. Begitu pentingnya Quran dulu. Di hadis adanya furidat alaikum khamsu maktubat adz-dzuhur wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu sekalian sehari semalam 5 kali sholat. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis Quran betul wonten nak, betul wonten. Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran, gak bakal tahu namanya sholat dan gak bakal tahu berapa kali sholat kalau hanya pegang Quran. Paham? Diringkas banget ini. Tak ringkas nih. Sudah paham bayan ilahi Quran, sudah paham bayan nabawi hadis, belum cukup kata. Coba jawab, kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada namanya gubernur. Yang nulis siapa dari suratnya? Belum cukup. Harus bayan akli, apa? Kecerdasan akal dipakai. Harus bilang ini pentingnya akal di sini. Ya Allah, tapi akalnya ulama berkali sampai dulu insyaallah. Akal ada 2. Akal kolektif namanya ijma. Apa namanya? Contohnya arkanus sholati 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul mastata'a, al-qiraatul fathati fihi, ar-ruku'. Ulama sepakat rukun salat 17. Arkanus sholati 17. Bukan Quran, bukan hadis. Enggak ada hadis mengatakan arkanus 17. Ayo. Dari mana tuh? Ulama sepakat, konsensus, apa namanya? Ijma, namanya konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Jadi kalau kita nggak ikut ulama, nggak akan tahu rukunnya sholat. Paham? Kalau ada orang sholatnya pintar, bagus. Saya tanya, mas sholatnya bagus sekali, belajar di mana mas? Langsung dari Quran, dari hadis. Wallahi bohong orang itu. Tenan bohong itu. Kalau hanya belajar Quran hadis ngakunya. Dia yang benar itu dari ayah saya, ibu saya, guru saya, imam musola di sebelah rumah, terus dari gurunya, dari kayaknya, dari gurunya, dari kayaknya, sampai mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit gurunya adalah Rasulullah SAW. Paham? Ya. Yang kedua, akal sendiri-sendiri, gak kolektif. Akal dewe-dewe. Namanya kias. Apa namanya? Yang banter. Apa? Kalau tadi kias ada 9. Ada berapa?
burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtsili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Yang saya contohkan dua saja. Burhani. Sabu-sabu halal apa haram nak? Berani mengharamkan, Quran ada? Inna sabu haram. Wonten hadis Bukhari wonten as-sabu haram wal Bukhari. Wonten kok berani mengharamkan? Kok berani mengharamkan? Gimana? Kias, betul. Namanya kias burhani, kias fakta atau kias demonstratif namanya. Kias demonstratif. Contoh gini, hadza muskirun, iki barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, di Quran ada haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fa hadza haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Paham? Orang paham awas. Ya, itu namanya kias burhani. Maka YKNU kalau di Munas alim ulama menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kalau bukan YKNU 2 tahun belum selesai itu. Hukumnya sholat di kantor, khusus Jumat. Hukumnya sholat Jumat di kantor. Di Jakarta tuh masjid penuh, semua nggak bisa ke masjid, semua nggak bisa di kantor. Ayo hukumnya gimana? Hukumnya kripto, hukumnya Jumatan 2 kali. Karena nggak muat atau karena menjaga pekerjaan yang nggak bisa ditinggal. Hukumnya asuransi yang di situ ada manipulasi. Hukumnya apa lagi? Banyak sekali. Ini KUHP khusus KUHP yang baru ini kurang ajar nih. Orang zina dihukum 6 bulan, nikah siri dan ketahuan istrinya dan istri tuanya marah, protes 4 tahun. Ini KUHP yang baru ini. Jadi orang awam loh, terus milih 6 bulan lah, timbang 4 tahun. Saya itu, mudah-mudahan MK bisa membatalkan, Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan bisa membatalkan. Itu PB harus ngomong, harus berteriak PB ini. Kok diam sepi kayak gini? KUHP undang-undang negara yang baru, zina 6 bulan, kawin siri 4 tahun. Kok tiada bakal habis milih 6 bulan lah, timbang 4 tahun. Kan gitu jadinya. PBN mas bersuara atau jangan Gus bersuara Gus, jangan Gus. Kalau salah bodolan PB jadi nggak bisa bersuara. Kamu bodolan. Dah. Kias aulawi yang kedua. Kias apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Wala taqrabu, ojo marak-marak sira kabeh azina ing zina. Yang haram mendekati, zinanya jawab. Yang dilarang oleh Quran mendekati zina, zinanya luwe. Jawab gitu loh, jawab apa? Gimana jawabnya? Fabil aula, itu namanya kias aulawi. Masih ada 7, nanti kalau seksi lagi yang saya terangkan. Ini waktu udah malam ini, sudah burhani dan aulawi saja. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan menyakiti orang tua dan jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Tempeleng aja kalau gitu. Kita masuk rumahnya orang tua nggak usah ngomong, tempeleng aja. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Fabil aulawi. Kias apa? Aulawi. Dah itu aja. Bon. Anak mana? Masih kuat? Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Saya tanya, hadis yang paling hebat siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga mantan ketua PBN yang ngerti lah. Hadis paling hebat Imam Bukhari, tapi ente nggak ngerti. Imam Bukhari yang hadisnya sahih semua dan nomor 1 dalam bidang hadis. Muridnya Imam Syafi'i, pinter. Aku ngomong goblok kalau Gus Miftah balik. Protes, pinter gue. Imam Bukhari wafat tahun 256. Syafi'iyul madhab. Mana? Ente baru SAG gak mau taklid, baru SAG. Keluarin sekolah tinggi swasta. Dosen sering mencret. Dia sering bolos, bayar selama juta. Dewi sudah SAG. Nggih buatan? Oh ngaku. Berarti sarjana alam? Nah. Masih kuat? Ada lagi. Ulama berjasa besar. Namanya Imam Abu Ali Al-Ash'ari. Imam Ash'ari. Wafat tahun 324.
Beliau berpendapat Allah punya sifat wajib 20. Nomor 1 sifat 20 apa? Jawab keras, apa? Di Qur'annya tidak ada. Lafal wujud, betul tentang Quran. Lafal wujud betul tentang. Wonten sami'un basirun, wonten alimun qadirun, wonten hayyun qayyum, wonten innallaha wujud, wonten betul wonten. Oh wonten. Innallaha wujud, wonten. Imam Syafi'i menetapkan sifat wujud nomor 1. Quran tidak ada. Kalau sama basar, hai, kalam, wonten di Quran. Karena Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo, kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham terserah, belum paham terserah. Ada domir, pronoun, kata ganti 3 bahasa Arab. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai. Anak Said, anak Hasan, anak Abu Bakar, monggo. Anak Fatimah, anak Zainab, monggo. Tapi semua yang mengucapkan anak aku ini mati kabeh bakal. Mati betul. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Aku Abu Bakar, Toto, Soekardi, Solikin. Aku siapa? Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham? Paham? Belum anta. Engkau Said, engkau Khalid, engkau Toto, engkau Solikin, engkau Fatimah, engkau Zainab. Mati kabeh bakal. Tinggal anta satu tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa? Engkau Solikin, Zulkifli, Madrais. Engkau Allah. Artinya la wujuda illallah. Tidak ada wujud yang ada kecuali Allah. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau kecuali engkau. Paham? Satu lagi huwa dia. Dia Khalid, dia Solikin, dia Toto, dia Soekardi, dia Tuti, dia Dian. Mati kabeh bakal. Tinggal dia satu gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham santri? Jadi yang sebenar-benarnya aku Allah. Yang sebenar-benarnya engkau Allah. Yang sebenar-benarnya dia Allah. Kita ini pinjam. Kita ini pinjam. Aku Said, aku Solikin. Pinjam itu. Maunya berapa hari pinjamnya? Berapa tahun? Jauh yang tua-tua, jawab yang tua-tua. Ini bukan sama santri, yang tua-tua. Maunya berapa tahun pinjam aku, engkau, dia. Berapa tahun maunya? Jawab, yang tua-tua jawab. Yang mesti widak, hitung dulu jawab. Gak bisa jawab. Maunya berapa tahun panjenengan nyilih datang Gusti Allah menggunakan aku, engkau, dia. Maunya berapa tahun? Berapa? 100. Yang benar jawabnya terserah yang mempunyai. Sapa weruh muli kok kene innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas Solikin pulang dari acara haflah api, ya Allah meninggal dunia. Makanya nek ngomongku Pak Wali Kota atau Pak Wali Kota masih Pak Bupati ini. Kalau ngomongku ojo banter-banter. Ini rumah siapa bagus? Rumahku. Ojo banter-banter sapa urung kok sore enggak bisa ngomongku. Ini jabatan siapa Ibu Bupati Magelang? Jabatanku. Ojo banter-banter ngomongku. Sapa urung nanti enggak bisa ngomongku. Sudah Allah yarhamuh masyaallah. Inna wa inna ilaihi raji'un. Semoga diterima di sisi Allah. Segitu udah. Paham boten? Inilah jasa Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari membangun mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan jangan suruh ya, jasa Imam Syafi'i dan jasa Imam Asy'ari. Sekarang jasa Ki Hasyim Asy'ari. Tahun 14 lah, tahun 1914. Semua wilayah Islam dikangkang oleh penjajah. Pusat pemerintahannya di Turki, Khilafah Ottoman. Tapi semua wilayah dijajah, kecuali Turki enggak dijajah. Mesir, Sudan, Irak, dijajah Inggris.
Libya, jajah Itali. Syria, Lebanon, Aljazair, Tunis, Prancis. Indonesia, Belanda. Ini namanya konsep kolonialisme. Yang bikin konsep namanya Sik-Picot. Sik Perdana Menteri Inggris, Picot Perdana Menteri Prancis. Namanya konsep Sik-Picot. Paham betul? Bon. Kayak Syekh Asy'ari sudah tahu, Mas Kito. Ini nanti pasti khilafah bubar. Khilafah bubar pasti. Kalau ia bubar akan berdiri sendiri si negara. Jangan sampai negeri Jawi ini menjadi negara yang tidak beragama. Maka Kiai Hasyim Asy'ari dengan kecerdasannya menggabungkan antara agama dan politik. Apa? Hubbul waton minal nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus beriman, Anda beriman harus nasionalis. Ya Allah, ulama Timur Tengah betul wonten. Kalau percaya betul dulu. Percaya betul karo aku. Percaya enggak sama saya? Saya di Timur Tengah 13 tahun setengah. Bawa pulang 4 anak. Masih 4 lagi di Mekah semua. Tidak ada ulama Timur Tengah yang mengatakan hubungan iman. Hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya kalau di Indonesia ulama pahlawan nasional Hasyim Asy'ari, ulama pahlawan nasional Wahid Hasyim, ulama pahlawan nasional Gus Dur, ulama pahlawan nasional Zainul Arifin, ulama pahlawan nasional Ki Wahab, ulama pahlawan nasional Ki As'ad, Idam Khalid. Di Timur Tengah betul wonten pahlawan mujahid fil Islam betul wonten. Pahlawan. Jadi kalau Timur Tengah hanya nasionalis, agama urusan ente. Urusan kamu, teman. Maka disitulah sampai sekarang di Timur Tengah belum ketemu antara nasionalisme dan agama. Ringkas cerita, tahun 1924 khilafah bubar. Sistem khilafah bubar. Yang bubarkan namanya Mustafa Kamal Ataturk. Siapa? Umat Islam goyang. Mustafa Kamal Ataturk mendeklarasikan berdiri negara Turki nasional sekuler. Nah selain Turki gimana? Ya karpu kono selain Turki. Saya nggak ikut campur. Kalau sini berjuang sendiri sana. Saya hanya untuk Turki. Mustafa Kamal Ataturk. Jadi di luar Turki wilayah Islam yang dikangkai penjajah goncang. Harus ada semangat nasionalis. Paham? Pertama kali partai politik lahir di Arab, nasionalis, melawan penjajah. Pertama kali ada partai politik namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Pendirinya orang Kristen Ortodok, orang Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Siapa namanya? Ini dari tadi saya beberapa ilmu poin-poin apa loh ya? Masya Allah. Saya nggak cerita Imam, siapa tadi? Abu Abdul Ali, sampai tekan Mitchell Aflaq. Ini apa betul sampai? Mitchell Aflaq membangun partai politik Ba'ath yang intinya melawan penjajah dengan semangat nasionalis. Paham? Maka mengkader putra-putra Arab. Hasan Bakar di Irak, nanti teruskan oleh Saddam Hussein. Abdul Qasim Qasim di Suriah akan punya teruskan oleh Hafid Asad. Muhammad Najib, Sa'ad Zaghloul, Urabi teruskan oleh Jamal Nasir. Anwar Sadat. Libya, Abdul Salam Jalud teruskan oleh Muhammad Gaddafi. Tunis, Habib Bourguiba. Aljazair, Bin Bella, Abu Mad Al-Ghaud, Abu Madyan, siapa namanya? Abu Madyan, dan Syadr bin Jadid. Sudan, Ja'far Numairi. Tunis, Habib Bourguiba. Walhasil yang saya sebut namanya tadi, yang saya sebut namanya itu nasionalis, tapi tidak memperjuangkan agama. Hanya nasionalis. Tahun 30, Partai Ba'ath lahir tahun 30. Tahun 37, orang Islam sadar, kita harus membentuk partai politik. Lahirlah partai Ikhwanul Muslimun. Siapa? Yang didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna, orang Maroko tapi tinggal di Mesir, keluar Al-Azhar. Membangkitkan, menggugah semangat orang Islam. Ayo bangkit, Islam harus maju, Islam harus bergerak, Islam harus melek. Ojo melempem. Tahun 42 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya An-Najrasyi. Hasan Banna marah, kamu tuh bukan bunuh Najrasyi, bunuh saya kamu itu. Kita bangkit bukan cara teror begitu, gak boleh membunuh gitu, gak boleh. Kita bangkit bergerak, memahami politik, menggali sosiologi, nasionalisme, itu yang kita maksud, bukan membunuh. Betul. Tahun 44 Hasan Banna dibunuh. Udah, paham? Hasan Banna wafat terbunuh, gantinya. Nah ini kalau gantinya harus pelan-pelan Gus Yusuf. Kalau cari ganti harus pelan-pelan. Gantinya harus betul-betul, harus jamaah, betul-betul sesuai dengan ADRT, betul-betul.
Tapi yang sadiki muktamar duit. Pemenang muktamar, kongres cabang itu duit. Nggih mboten? Itu kan Magelang, ya rata-rata duit. Sing pinter, sing cakap, sing hebat, mboten nganggo duit, kalah. Bupati, wali kota, duit. Nggih mboten? Pinter kaya apa duit kalah. Nah, gantinya Hasan Banna Sayyid Qutb. Siapa? Sayyid Qutb bukan di Al-Azhar, bukan ulama lah. Jurnalis, wartawan. Tapi pintar. Lulusan Cairo University. Universitas Cairo. Nulis kitab, dia pegang Ikhwan, nulis buku pedoman namanya Ma'alim fit Thoriq. Apa? Isinya gampangnya tegas. Kata Sayyid Qutb, yang namanya jahiliyah itu bukan primitif, buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis, bukan. Yang namanya jahiliyah adalah an-nizamul hukmi ghair islami. Sistem politik yang bukan Islam jahiliyah. Apa-apa? Komunis jahiliyah, kapitalis jahiliyah, sosialis jahiliyah, nasionalis jahiliyah. Jadi kalau Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul watan iman, Sayyid Qutb mengatakan hubbul watan minal jahiliyah. Paham mboten? Menawar paham tak? Orang paham tak? Paham mboten? Jadi Ikhwan Muslimun dipegang Sayyid Qutb radikal. Kitab Ma'alim fit Thoriq inilah yang diterjemahkan dan dikaji di Universitas Umum, Undip, ITS. Gajah Mada sedikit. ITB yang paling banyak, IPB, UI sedikit. Mereka kelompok-kelompok tarbiyah namanya. Mengkaji buku ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Nah, Sayyid Qutb menolak sistem nasionalis. Harus kembali ke sistem Islam. Jawab. Harus kembali kepada sistem Islam, sistem khilafah. Sistem apa? Nah, kalau ke khilafah jahiliyah namanya. Kalau jahiliyah harus diperangin. Tahun 65 mereka mencoba kudeta kepada Jamal Nasir, Presiden Jamal Nasir. Gagal kudetanya. Orang 6 pemimpin Ikhwan digantung di alun-alun Tahrir. Sayyid Qutb, Husain Hudaybi, Tilim Sani dan lainnya. 6 orang digantung, ditonton kalau rakyat. Sing ketua-ketua ranting, orang cerita mati kabeh wis. Yang ada ceritanya gantung pemimpin besarnya saja. Ikhwan dibubarkan, dilarang, partai terlarang, dibubarkan oleh Jamal Nasir. Lahir yang lebih radikal daripada Ikhwan. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Apa namanya? Tahun 69. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Pendirinya. Apa? Semua orang kafir semua ini. Kecuali mereka yang tidak kafir. Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar kafir. Syuhud Turki Sufiyah kafir. Semua orang kafir kecuali yang ikut dia. Ya Allah. Sekolah haram. Apalagi? Radio haram. Bagi televisi apalagi? Ini Jamaah Takfir wal Hijrah. Ini karena Magelang gak ada teroris, gak begitu pahamnya Pak ya. Karena gak ada teroris, cuma ada terus paham ini. Nah, saya sering diskusi dengan Pak Tito Kapolri. Pak Tito juga disertai tentang radikalisme lulusan Nanyang University Singapura beliau itu. Saya diskusi dalam hal ini, jaringan terorisme. Nah, semua orang kafir. Mereka lah yang pertama kali membunuh Menteri Agama, Wazir Haji wal Auqaf, Dr. Husain Al-Dhahabi yang punya karangan At-Tafsir wal Fasirun, Al-Hadits wal Muhadditsun, dibunuh oleh Jawa Takfir. Kedua, wartawan senior namanya Yusuf Sibai dibunuh. Puncaknya tanggal 3 Oktober 1981 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Ini dari ikuti belas santri ya. Anwar Sadat dari Mesir. Yang membunuh namanya Sersan Khalid Al-Islambuli yang membunuh Anwar Sadat. Musuh baru jadi presiden, mereka kejar, habisin, bunuh semuanya, nggak bisa habis. Mereka sembunyi di padang pasir Sinai, pernah ngebom masjid lagi Jumatan, dan sering pula bikin gara-gara. Ada yang lari ke Afghanistan, namanya Ayman Al-Zawahiri. Siapa namanya? Ketika Soviet menguasai Afghanistan, rencananya kalau kalah Afghanistan, terus Pakistan. Jadi sudah Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan seterusnya, nanti akan terus Afghanistan dan Pakistan nanti. Rencana Soviet. Raja Fahd Raja Saudi membuka pendaftaran mujahidin. Indonesia daftar. Muslim Inggris kali 100 orang, kali 100 tiang. Muslim Prancis 1.500, Austria 200, Indonesia 1.500 lah. Amrozi itu saya itu, Amrozi, Mukhlas, Ali Ufron, Ali Imron berangkat ke Afghanistan. Dilatih rakit ngebom, menggunakan senjata oleh Amerika yang latih. Mereka melawan Soviet
Ringkas cerita, Soviet kalah, setelah Soviet kalah, berdiri Al-Qaeda dan Ayman Zawahiri dari Mesir, Usama bin Laden dan Ayman Zawahiri mendirikan Al-Qaeda. Sekarang tinggal melawan Amerika dan NATO. Kemarin lawan Soviet dibimbing oleh Amerika. Sekarang Soviet sudah lari, Amerika dan NATO menjadi musuh. Paham? Itulah rentetan terorisme dalam Islam. Mau nggak mau kita harus tahu itu. Jadi kita sudah hebat. NU sudah hebat nih. Kiai Hasyim Asy'ari sudah menggabungkan antara Islam atau agama dan nasionalisme. Asal Indonesia semuanya beriman pada Tuhan. Asal begitu silahkan nasionalisme, kebangsaan. Tahun 45 sidang BPUPKI. Anggaran dasar Indonesia apa? Udah 45. Tapi ada kata-kata di pasal 29 dengan berkewajiban mengamalkan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang Kristen menolak, gak mau ini nanti jadi negara Islam ini. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebu Ireng, karena belum ada WA belum, dan SMS belum. Pulang ke Tebu Ireng, menghadap bapaknya Kiai Hasyim, gimana Pak? Ini begini. Nanti malam saya sholat dulu. Malamnya sholat, Kiai Hasyim, pagi Wahid pulang Jakarta. Saya setuju 7 kata Piagam Jakarta, coret. Indonesia yang penting merdeka dulu, kuat dulu, bersatu dulu. Di atas negara yang kuat inilah, mari kita dakwah. Di atas negara yang sudah kuat persatuannya. Pesantren, madrasah, ceramah-ceramah, majelis taklim di atas negara yang kuat. Paham betul? Maka NU setuju mencoret 7 kata Piagam Jakarta. Ya Allah panjang banget. Masih mungkin masih. Yang kedua, insan mempunyai al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Kalau tadi yang pertama apa namanya? Yang pertama apa namanya? Al-quwwatun natiqah. Kalau sekarang al-quwwatul mutakhayyilah. The power of idea. Saya jadi bupati, saya jadi presiden, gubernur, DPR. Itu dari al-quwwatul mutakhayyilah yang namanya ghadabiyah. Apa namanya? Tapi kalau niatnya baik, ternyata jadi bupati, manfaat baik, berkah, barokah, membina rakyat yang bangun rakyatnya, maka ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Orang yang paling punya himmah besar Rasulullah. Saya tidak mau kalah, harus menang. Dikandani karo pamane, Muhammad berhenti dulu dakwahnya, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Jangan malah. Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala anatul hadzal amr ma tarku hatta al-gaduna. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten betul panjenengan. Ini yang tertutup yang tua-tua. Ngoten betul panjenengan. Siap mati demi kemenangan NU. Ngoten betul. Kata orang. Nah, itulah Nabi. Maka Rasulullah mimpin perang, menang terus, betul nanti kalah. Perang Badar 314 orang lawan 1000 orang, menang. Perang Ahzab 10.000 mengepung Madinah, di kota Madinah ada 800 orang Islam, menang. Perang Mu'tah menang, Bani Stolik menang, perang Hunain menang, perang Taif menang. Yang kalah cuma perang Uhud. Itu pun gara-gara 16 orang mengingkari atau keluar dari perintah Rasulullah. Perang Uhud ada 16 orang dipimpin oleh Sayyidina Jubair, Biljim bukan bisa, Jubair. 16 orang di atas gunung Uhud. Kamu berdiri ya, pegang panah, jangan bergeser, jangan bergerak, jangan berubah sampai perang selesai. Perang di bawah, sahabat perang menang. Kalau udah menang dapat arloji, kacamata, cincin, itu aja. Dapat senjata, pakaiannya juga dilucutin. Yang di atas, lah kok oleh apa ini? Ada apa ini aku menang? Oleh apa ini? Jadi orang 16 turun ikut perang ingin dapat cincin, kacamata, dompet. Nah, begitu tahu turun, Khalid bin Walid dan Amr bin As belum Islam, muter naik dari atas gunung, menyerang orang Islam di atas gunung. Rasulullah kalah. Sampai Rasulullah kejeblos di lubang, giginya patah. Sayyidina Hamzah Amr Rasul gugur di situ perang Uhud. Rasulullah kejeblos di lubang yang melindungi 10 orang, antara lain Abu Dujanah antara lain. Yang mati 6. Yang benteng Rasulullah niku 10, yang mati 6. Sahabat Thalhah
badannya penuh dengan panah, nggak sampai mati nggak, tapi badannya penuh dengan panah. Jadi perangnya orang Islam Rasulullah itu kalahnya cuma sekali, perang Uhud, yang lainnya menang terus. Paham betul? Itu namanya himmah. Jadi kita ini harus menang. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu yang keras, menang itu kalah. Ayo bunyi bareng. Kita harus menang. Ayo. Kita nggak mau kalah. Alhamdulillah paham. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya ingin kaya, rumah banyak, mobil banyak, uang banyak, kebun banyak, sawah banyak. Datang dari nafsu syahwatiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya kaya, saya akan zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, nadar, apalagi wakaf. Baik. Nah kalau niatnya baik namanya azimah. Apa namanya? Bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Adhaim makarim harus diraih dengan azimah. Sahabat Utsman, sahabat pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Sahabat sugih dermawan. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah wakaf tanah 10 hektar dijadikan rusun bagi orang miskin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani wali kaya dermawan. Paham betul? Nah sayangnya NU itu kiai tidak mewariskan sistem ekonomi. Hanya mewariskan bagaimana berjuang thaqafah, bagaimana agama, din, bagaimana supaya maju bangkit hadarah. Jadi tinggal kiai itu adalah kitab kuning, amal soleh, akhlak mulia, itu aja. Gak meninggalkan konsep ekonomi. Ada kiai sugih itu karena kebetulan saja kiai sugih itu, bukan konsep, bukan. Paham betul? Ya. Jadi sugih itu wajib. Kalah itu sugih. Melarat. Nah, paham. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Kamu harus meninggalkan anak yang sejahtera, bisa menikmati warisan harta dari kamu. Maka perintah Allah kita harus kaya. Harus apa? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda wa ibadiyas salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam untuk hamba-hambaku yang soleh. Timah, emas, belian, intan, minyak, gas, besi-besi, biji tembaga, apalagi nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, untuk hamba-hambaku yang soleh. Tapi nyatanya Masya Allah, orang kaya Indonesia ini nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Jarum, punya BCA 900 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinar Mas 750 triliun. Nomor sekawan Antoni Salim anak Lim Siliong, duitnya 600 triliun. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu. Tadullah orang Magelang gak ada. Toto, Sukardi, Dulkipli, Madrais, betul wonten. Dosa gak itu? Orang Magelang gak ada yang kaya, orang NU-nya. Dosa betul? Perintah Quran kita harus kaya. Nah, oleh karena itu Quran mendorong kita agar enter dan kaya. Yang satu terakhir, insan mempunyai nafkah rabbaniyah. Apa? Kekuatan dari Allah. Divine gas. Idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apa itu? Qalbu. Cerdas, pintar, profesor doktor, mati orang Jogowo. Di alam kubur gak ada disertasi, gak ada. Gak ada tesis, gak ada bakalius, magister. Betul nonton di alam kubur. Di alam kubur orang-orang pangkat, jabatan, DPR, betul nonton. Tapi yang ada di bawah adalah yang ada dalam qalb. Apa isinya? Basirah, dhamir, conscience, fuad. Basirah bagian dari hati, yaitu the eye of heart, penglihatan batin yang benar. Contoh Gus Dur. Gus Dur aja gampang lah. Baru dioperasi, saya Muhaimin, Sabrul Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah waktu itu, Menteri Koperasi Cakrawardaya, kita lagi duduk-duduk, Gus Dur sare lah. Tiba-tiba bangun Gus Dur, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget, ini Gus Dur ngawur ini, konsert ini. Itu namanya punya basirah. Punya apa namanya? The eye of heart, penglihatan batin. Terus apalagi contohnya? Para Prabowo iku wonge ikhlas.
dipecat dari Pangkostrat orang lawan, Primo orang lawan. Mengkau bakal jadi presiden nek wis tuwa. Bukti mboten? Pak Sutarman, ajudan, atau ini masih kombes. Pak Sutarman, mengkau bakal sama jadi Kapolri. Yang benar Pak, jangan bergurau Pak. Yang benar presiden. Yang benar jadi presiden. Betul. Pak Sutarman jadi Kapolri. Kang Said, mengkau sama wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Betul. Tahun 2010 umur saya 56. Ini namanya orang punya basirah. Punya apa? Lain kali bisa saya sambung Gus. Biasa perluas lain kali. Ini sudah capek ini udah. Jadi kekuatan manusia 3 ya. Insan apa? Apa? Al-quwwatun nathiqah, otak cerdas. Al-quwwatun mutakhayilah, ambisi dan himma dan azimah. Dan nafqah rabbaniyah, divine gas atau tiupan dari Allah, yaitu kalb. Oleh karena itu sempurnanya orang dia itu sempurnanya. Ya pinter, ya sugih, ya menangan, ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ulama di Iran, Tunis, Maroko, Masya Allah. Sugih-sugih kayak itu di sana. Ulama saya sugih-sugih. Iran, Tunis, kalau Saudi enggak usah dibahas, itu negara sugih. Iran, Tunis, Maroko. Mobilnya Cadillac, Caprice, Audi. Macam ulak kiai sini kan mobilnya apa? Luxio. Apa lagi? Grand Mark. Ya Allah, minyak wanginya misik. Masya Allah. Tasnya tas itu yang sebenarnya harus Ecolak atau Jersey atau Samsonite. Tasnya kiai itu ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Magelang. Sandalnya lilik. Saya ngecap gajah duduk. Ya Allah. Bajunya kokoh orang bulan dari kumbah. Kiai harus kaya. Kiai harus alhamdulillah cukup kaya. Kiai Ali Maksum cukup kaya. Kiai Bishir Mustafa kakaknya Gus Yahya cukup kaya. Oleh karena itu sempurnakan kita diri kita masing-masing agar cerdas, semangat berjuang dan kaya. Insya cekap semanten mawon mugi wonten manfaatipun. Syukron wa dumtum fi barakatuh wan najah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.